Selamat pagi, kami dari kelompok 10 mata kuliah PKS 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kalkulator Sederhana untuk Perhitungan Statistika Deskriptif. Perkenalkan, nama saya Madere Dewijaya dengan NIM 121140157 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Carlos Piero Parusip dengan NIM 121140193. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Fani Borusiahaan dengan NIM 12122201706 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan isi dari program kami. Kita langsung saja ke programnya. Pada baris kedua dan baris ketiga merupakan header C++ untuk mengakses library. Library yang kami gunakan di sini adalah IOStream untuk fungsi cout dan cin, serta kita tidak lupa menggunakan using namespace std. Pada baris ketujuh kita mulai mengetikkan program utama kita. Lalu pada baris ke-10 hingga baris ke-14 kita mendeklarasikan variabel dan memberi jumlah pada array. Tipe data yang kami gunakan yaitu integer, float, dan char, yaitu integer data, arr, dat, x, z, max 1, min 1, max 2, min 2, banyak, k, dan modus, serta tipe data float, rata-rata, hasil, median, dan tipe data char, pilih, dan ulang. Pada baris ke-17 kami menggunakan perulangan do while agar nantinya di akhir program pengguna dapat menjalankan program kembali. Pada baris ke-19 hingga baris ke-26 merupakan tampilan awal program saat dijalankan. Dan tertampil selamat datang di kalkulator statistika dengan opsi 1 nilai rata-rata, opsi 2 nilai terbesar dan terkecil, opsi 3 range, opsi 4 modus, opsi 5 nilai median. Pada baris ke-29 hingga 30, pengguna diharuskan menginputkan pilihan rumus yang telah disediakan. Setelah itu, pada baris ke-34 kami menggunakan percabangan switch case untuk menentukan pilihan yang diinputkan pengguna. Selanjutnya pada baris ke-35 merupakan case 1 atau saat pengguna memilih angka 1, maka program akan mencari nilai rata-rata. Pada baris ke-39 program meminta inputan berapa banyaknya data yang diperlukan. Lalu pada baris 41 hingga 45 merupakan perulangan untuk menginputkan jumlah banyaknya data dan memprosesnya, yaitu dengan memasukkan inputan data berupa ARRA yang akan diakumulasikan ke variabel hasil. Setelah itu, variabel hasil tersebut pada baris ke-47 akan dibagi dengan banyaknya data, sehingga ditemukan rata-rata yang akan ditampilkan pada baris ke-49. Setelah itu, program akan break atau berhenti pada percabangan tersebut dan akan melanjutkan pada baris akhir. Untuk case 2 atau saat pengguna menginputkan angka 2, maka program akan menjalankan nilai terbesar dan terkecil. Pada baris ke-54 dan 55, pengguna diminta untuk menginputkan banyaknya data. Pada baris ke-57, digunakan perulangan untuk menginputkan data dan memprosesnya. Pada baris 59, pengguna diminta untuk menginputkan nilai dari data. Dan pada baris ke-62 hingga 67, digunakan percabangan untuk menentukan nilai max dan min. Jika nilai dari ARR yang diinputkan lebih besar dari max 1 yang telah dideklarasikan, yaitu max 1 sama dengan 0, maka nilai max 1 tersebut akan digantikan dengan nilai dari ARRA. Dan sebaliknya, jika ARR ke A itu lebih kecil dari min 1, di mana min 1 adalah bernilai 100, maka nilai min 1 tersebut akan digantikan dengan nilai ARRA. Setelah perulangan selesai, maka akan ditampilkan hasil max 1 dan min 1 pada baris ke-70
dan break pada baris ke-71. Selanjutnya yaitu case 3, di mana pengguna menginputkan angka 3, maka program akan memproses untuk mencari range atau jangkauan. Pada baris ke-76, pengguna diminta menginputkan jumlah data atau banyaknya data. Lalu pada baris ke-78 hingga 88 digunakan perulangan untuk menginputkan data atau nilai data dan memprosesnya. Pada baris ke-82 hingga 87 digunakan percabangan untuk menentukan nilai terbesar dan terkecil sama seperti case sebelumnya. Setelah didapatkan nilai terbesar dan terkecil, maka pada baris ke-90 akan ditentukan nilai range, yaitu max 2 dikurang min 2, di mana nilai terbesar dikurang nilai terkecil, dan akan ditampilkan pada baris ke-39. Untuk case selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Carlos. Di sini kita akan lanjut ke rumus keempat, yaitu mencari nilai modus. Di sini seperti biasa kita akan memasukkan berapa banyak data yang akan diinputkan. Kemudian setelah itu kita lanjut di sini kita akan melakukan yang namanya penginputan data. Nilainya yang sesuai dengan datanya ada berapa, jadi kita menginputkan nilainya. Kemudian di sini 105 sampai 109 nih. Di sini kita menyatakan misalnya banyak array B sama dengan 0. Kemudian di sini lagi kita akan melihat lagi jika array B sama dengan array C, maka akan di agreement plus-pluskan si banyak array B. Kemudian pada baris 103 sampai 115 ini itu untuk menyatakan kembali kalau misalnya banyak array B itu lebih dari K. Jadi K itu kemudian di bawahnya K akan sama dengan banyak array B. Kemudian pada baris ke 119 ini sampai ke baris ke yang 132 ini tuh berfungsi untuk menentukan si modus X ini, modus array X ini ada berapa kan. Nah, di sini kita menyatakan bahwa misalnya modus array X-nya ini sama dengan 0. Jika si X-nya sama dengan 0 tapi kalau misalnya dia lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka modus X-nya ini akan menjadi modus array X ini akan menjadi modus array X dikurangi 1. Kemudian di bawahnya lagi ada pernyataan if jika banyaknya array C sama dengan K. Jika lagi array C tidak sama dengan modus X, maka modus X itu sama dengan array C. Maka X ini akan agreement plus-plus. Kemudian pada baris 133 sampai 137 maksudnya 133 sampai 149 ini akan menjadi penentunya. Misalnya dia nanti si banyak array B-nya sama dengan K, maka dia akan agreement Z++. Nah, di sini jika Z-nya sama dengan data, maka X-nya 0. Kemudian jika lagi X sama dengan 0, maka tidak ada modus yang dikeluarkan. Tetapi jika dia X-nya itu lebih dari 0, maka modusnya ada, dia akan dinyatakan ada berapa modusnya. Kemudian di sini akan dikeluarkan modusnya itu apa yang dimoduskannya. Misalnya nanti di sini tertulis ada 2 modus. Nah, maka di sini dituliskan ada 2 modus itu, angkanya ada berapa aja. Kemudian akan di-break oleh si programnya. Lanjut kita ke rumus kelima. Rumus kelima ini kita mencari nilai median. Seperti biasa kita akan menginputkan datanya. Namun di sini kita langsung setelah kita menginput data, kita akan menambahkan lagi yang namanya tipe data baru, yaitu integer angka array data. Nah, kemudian di baris berikutnya 159 ini kita seperti biasa kita akan menginputkan angka datanya ada berapa. Misalnya dia ada 3, kita menginput ketiga data tersebut. Kemudian pada baris ke 163 di sini kita akan menyetak sampai 160 ini sampai 172 kita ini akan menyatakan si angka array-nya ini, angka array B-nya dan angka array-nya C ini ada berapa.
Dan juga di sini juga akan menyatakan X-nya adalah seperti apa kemudian jadinya. Nah, jika di sini angka array B lebih dari angka array C, maka X sama dengan angka array B. Kemudian angka array B itu sama dengan angka array C. Kemudian angka array C itu sama dengan X, jadi sama-sama aja hasilnya. Nah, di sini jika semuanya di sini sudah diselesaikan, maka akan lanjut ke baris ke 173. Nah, di sini jika data modulo 2 sama dengan 0, maka nilai medianya ini akan ditampilkan. Tetapi jika datanya ini modulo 2 tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian akan di break. Nah, kemudian di program juga kami menambahkan yang namanya fitur pengulangan juga. Jadi di sini kita akan menambahkan fitur pengulang program seperti awal lagi. Di sini kita menggunakan program seperti ini. Nah, jika si user mengetikkan huruf Y atau huruf Y kapital atau huruf Y kecil, maka program akan diulang lagi ke baris yang ke-17. Nah, karena kita menggunakan pengulangan do while. Nah, jika misalnya di luar dari sini, maka program akan selesai dan program akan tutup. Terima kasih. Kemudian dapat dilihat bahwa ini merupakan program yang kami buat, dan sekarang mari kita mencoba untuk mengeksekusinya. Tampilan awal program berupa judul program, lalu ada opsi pilihan rumus serta inputan pengguna untuk memilih rumus 1-5. Misalkan kita pilih mau memakai rumus untuk menghitung nilai rata-rata, maka kita memasukkan angka 1. Setelah pengguna memilih rumus yang diinginkan, maka program akan meminta banyaknya data yang diinginkan. Misalkan kita ingin menghitung nilai rata-rata dari 5 data, kita masukkan angka 5. Lalu selanjutnya pengguna harus mengisi nilai masing-masing data yang jumlahnya telah diinputkan sebelumnya. Lalu kita isi datanya, misalkan data pertama 85, data kedua 55, data ketiga 70, data keempat 75, dan data terakhir 90. Setelah data terinputkan semua, maka program akan otomatis memproses data tersebut sesuai dengan kode program yang dibuat. Selanjutnya, program akan menampilkan hasil yang diperlukan pengguna ke layar sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada akhir program ini, program akan menanyakan pengguna ingin mencari hasil untuk rumus lainnya atau tidak. Di sini kita bisa lihat outputnya adalah nilai rata-ratanya adalah 75. Itu merupakan hasil dari nilai rata-rata dari 5 data yang telah kita masukkan. Lalu di sini ada output, apakah Anda ingin mencari nilai yang lain lagi? Jika kita ingin mencari nilai lain, kita isikan dengan huruf Y. Jika pengguna menginputkan huruf Y, maka program akan kembali ke tampilan awal saat program baru pertama kali dijalankan, sehingga pengguna dapat mencari rumus untuk lainnya. Nah, kita coba. Setelah kembali ke tampilan awal, misalkan kita mencari rumus yang lainnya, kita coba mencari rumus nilai rata-rata, nilai terbesar dan terkecil, yaitu rumus yang kedua. Lalu kita inputkan lagi datanya. Misalkan kita ingin mencari nilai dari 10 data, kita masukkan 10. Lalu kita memasukkan data, misalkan dari 10 hingga 100. Nah, lalu keluar output di sini nilai terbesarnya adalah 100 dan nilai terkecilnya adalah 10. Lalu jika pengguna menginputkan huruf T ataupun huruf yang selain Y, maka program akan berakhir. Jika kita sudah tidak menghitung lagi, kita masukkan huruf T untuk mengakhiri program. Dan program pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan.